Halo teman-teman investor, kita ketemu lagi ya di sesi The Investor Mini Talk ya. Dan kali ini seperti biasa kita undang analis kita Mas Rian Yovika. Halo Mas Rian. Ya, halo Mas Eros. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat ini Mas Eros. Ya, Mas Eros sendiri gimana Mas? Alhamdulillah sehat juga nih Mas Rian. Iya. Walaupun portofolionya kebakaran mungkin kali ya. Iya ini Mas, sedang pada turun-turunnya ini. Tapi tetap santai sih Mas. Tetap santai ya. Oke. Nah di podcast kali ini ya kita akan membahas salah satu saham yang ada di watchlist kita ya. Dan sebelum kita mulai pembahasannya silahkan teman-teman untuk download dulu ya. Karena kita sudah menulis e-book yang ada 3 saham di dalamnya ya. 3 saham yang menurut analisa kami undervalue dan punya potensi untuk naik 100% atau naik multibagger dalam 1-2 tahun ke depan ya. 3 sahamnya ada BSDE, Sido dan juga PTBA. Nah overviewnya teman-teman bisa lihat di e-book kami. Jadi silahkan teman-teman untuk download e-book kami dulu ya. Linknya di bawah ini. Nah di podcast kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu PTBA ya bersama dengan analis kita Mas Rian Yovika. Dan ya seperti yang teman-teman tahu ya bahwa saham-saham yang ada di watchlist kita maupun saham-saham yang ada di portofolio saya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mengikuti program The Investor Portfolio, di situ saham-saham saya. Nah salah satunya juga hasil screening dari Mas Rian ini. Jadi kita akan langsung tanya-tanya kepada Mas Rian tentang saham PTBA ya. Oke, kita langsung masuk saja Mas Rian ya tentang PTBA. Jadi PTBA ini kan bisa dikatakan sebagai salah satu saham sejuta umat ya. Jadi kalau selain perbankan, selain BBRI, BBCA, nah kalau kita bicara mengenai tambang, PTBA ini salah satu favoritnya nih. Ya dan PTBA sendiri ya kalau kita lihat dalam jangka panjangnya ya, pergerakan harga saham dalam jangka panjangnya ini memang tidak seperti saham bank ya, seperti BBCA, BBRI tidak seperti itu ya, yang dimana kalau kita mungkin melihat saham-saham perbankan khususnya BBCA nih, ini kan naik terus nih ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2024 ya, itu naik terus dan selalu menembus all time high. Nah berbeda dengan PTBA, nah PTBA ini volatile ya, cenderung volatile, cenderung fluktuatif ya. Jadi kalau kita mungkin ingat-ingat tahun 2025 harga PTBA ya di kisaran 1000-an seperti itu ya. Habis itu dia sempat naik lagi. Kemudian tahun 2020 saat COVID-19 ya sempat di harga 1000-an juga ya, 1500 1800-an ya segitu, 2000-an paling 2000-an. Habis itu tahun 2022 naik tuh sampai level tertingginya 4.500. Habis itu 2023 turun lagi nih, turun ke 2000-an terus sampai sekarang. Nah kira-kira kalau menurut Mas Yovika kenapa itu Mas? Kenapa harga saham PTBA ini ya cenderung volatile seperti itu, dan kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini cenderung stagnan? Gimana Mas Rian? Oke, ya, seperti yang Mas Eros bilang tadi ya Mas. Jadi kalau kita melihat dari saham-saham pertambangan gitu ya, contohnya ya PTBA ini. Jadi kalau PTBA ini kan dia perusahaan tambang batu bara thermal gitu ya, yang digunakan untuk ya pembangkit listrik kayak gitu. Nah terus kenapa kok harga sahamnya itu secara jangka panjang ya, secara jangka panjang bisa naik turun gitu ya, sempat ke 4.000, habis itu turun lagi ke 2.000, habis itu naik lagi turun lagi gitu. Nah, itu sebenarnya karena mengikuti harga acuan batu bara seperti itu Mas Ros. Nah jadi kan kalau perusahaan batubara gitu ya, perusahaan batubara itu kan pastinya untuk mendapatkan pendapatan gitu ya, itu kan didapat dari volume penjualan dan juga harga acuan batubara, ya gitu. Nah misalkan kalau volume penjualan PTBA ini naik kayak gitu ya, tapi kalau misalkan harga acuan batubaranya turun, ya itu kan otomatis dari sisi pendapatan atau laba bersihnya akan turun kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan harga batu bara naik gitu ya, terus kemudian volume penjualannya PTBA naik, yaitu kinerjanya juga naik Mas Eros. Nah itu otomatis harga sahamnya juga akan mengikuti kayak gitu. Nah nantinya kalau misalkan harga batu bara turun kayak sekarang ini ya kayak gitu. Soalnya kan kalau kita lihat tahun 2022 ya, 2022, 2021 kan itu harga batu bara tinggi banget ya, itu tinggi-tingginya itu sempat ke 430-an USD per tonnya kayak gitu. Nah itu juga membuat kinerja PTBA ini catat all time high-nya gitu Mas Eros. Jadi dari sisi laba bersihnya juga tertingginya kayak gitu. Nah, itu yang mendorong
harga sahamnya juga naik ke 4.500 kayak gitu. Nah sekarang juga kalau dilihat kan harga batu bara udah turun ya. Jadi dari sekitar 430 USD per ton ya, itu posisi tahun 2022, itu sekarang cuman sekitar 105 USD per ton. Jadi dari 400 ke 100 kayak gitu. Jadi di situ ya gapnya besar banget kayak gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Ya otomatis bisa menggerus kinerjanya PTBA gitu, kinerja dari sisi laba bersihnya kayak gitu. Nah itu juga tercermin dari harga sahamnya PTBA yang turun. Cuman menariknya dengan harga batu bara yang turun lebih dari 50% itu ya, dari 400 ke 100 ya. Nah itu harga sahamnya PTBA sebenarnya masih cukup menarik kayak gitu Mas Ros. Jadi kan itu sempat 4.000-an ya Mas Ros. Sekarang masih di 2.700 gitu. Jadi ya sebenarnya turunnya sih masih belum sebesar kayak penurunan harga batu bara kayak itu. Nah itu kenapa kayak gitu ya. Dan ini juga kita lihat dari pergerakan harga saham PTBA ya, harga saham PTBA selama 1 tahun kan kalau kita lihat ya sideways gitu ya, atau di situ-situ aja Mas Ros ya. Dari sekitar 2.500 ya, dari 2024 ya itu sempat ke 3.000 kayak gitu. Nah habis itu turun lagi, habis itu sempat ke 3.000 lagi, habis itu ya di rentang 2.700 kayak gitu. Nah sebenarnya kalau ngelihat dari situ sih kemungkinan besar ya, kenapa kok PTBA masih kuat kayak gitu ya. Salah satu pendorongnya sih karena ya dividen kayak gitu Mas Ros. Gitu. Jadi karena investor ya mungkin merasa ya sebenarnya kalau dari sisi kinerja mungkin turun kayak gitu, tapi kalau ngelihat dari valuasi ya, kemudian dari sisi dividen itu menarik kayak gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, atau kita hitung sekarang nih Mas Eras ya, untuk dividen yieldnya PTBA sekarang itu ada potensi sekitar 10% kayak gitu. Jadi itu cukup menarik ya di harga 2.700-an ini ya. Ya 2.700 itu sekitar 10% kayak gitu. Dan tadi ya Mas Eras kok secara jangka panjang naik turun ya karena memang PTBA ini dia saham yang cyclical kayak gitu. Jadi memang ya mengikuti harga batu bara itu tadi naik turun kayak gitu. Berarti sebenarnya itu lebih faktor ke sentimen harga batu bara itu sendiri atau fundamentalnya itu Mas? Ya, atau bahkan dua-duanya ini? Ya sebenarnya bisa ke dua-duanya sih Mas Eras. Nah jadi ya itu tadi ya, kalau dari sisi katalis ya atau sentimennya itu ya tetap dari harga batu baranya itu Mas Eras. Jadi kan kalau harga batu bara turun gitu ya, itu kan nanti masuknya ya ke kinerjanya itu tadi. Kalau dari sisi laba bersihnya turun gitu ya, jadi kan di situ fundamentalnya kan juga ada penurunan kayak itu ya dari laba bersih. Kalau misalkan laba bersihnya semakin turun itu kan otomatis dari sisi fundamentalnya juga bakalan menurun kayak gitu. Nah cuman kalau misalkan ya menariknya ya untuk PTBA ini dia dari sisi volume penjualan Mas Ros itu kuat banget kayak gitu. Kalau ngelihat dari yang kemarin ya yang habis rilis full year 2024 ya Mas Ros, dari operasional itu kan juga dari sisi volume penjualan naik 16% kayak gitu. Jadi itu cukup kuat untuk bisa mengimbangi ASP yang turun atau harga jual batubara yang turun kayak gitu. Iya. Oke, berarti sebenarnya harga saham PTBA yang volatile ini sebenarnya masih mengikuti fundamentalnya gitu kan ya? Ya. Karena ibaratnya tadi Mas Rian bilang ketika harga batu bara turun, maka ada ekspektasi bahwa kinerjanya akan menurun kan gitu kan ya. Nah kalau market ini berekspektasi kinerja menurun, ya orang-orang akan jualan dulu sehingga membuat harga dari saham PTBA itu sendiri turun. Ya, dan memang pada akhirnya setelah rilis pun ya di dalam laporan keuangannya pun ya kita ngelihat bahwa ya memang turun kan ya. Kan terakhir kalau nggak salah di tahun kemarin masih minus ya labanya ya. Labanya kalau nggak salah PTBA turun kan ya. Iya turun 15% itu. Turun sekitar 15% ya. Oke. Jadi tetap ada kaitannya dengan sentimen atau katalis dari harga batu bara itu sendiri, yang dimana harga batu bara itu nanti bisa mencerminkan atau bisa berujung kepada kinerja dari PTBA itu sendiri, seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan harga batu bara turun, orang-orang berekspektasi bahwa nanti akan kinerjanya turun nih. Ya, akhirnya orang-orang jualan dulu, akhirnya membuat harga saham PTBA sendiri ini juga turun. Kira-kira gitu ya. Jadi ya fundamentalnya juga ada, sentimennya juga berpengaruh gitu ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau menurut Mas Rian sendiri untuk tahun 2024 kemarin kira-kira kinerjanya gimana tuh Mas? Bakalan gimana itu? Kemarin kan rilis ya, udah rilis itu volume penjualannya naik berapa tadi? 16% ya.
volume penjualan. Cuman kan harga batu bara turun Iya, tuh. turun. Ya, nah itu kira-kira gimana itu, Mas Rian tuh? Ya, kalau dari sisi pendapatan ya Mas Ros, mungkin kita bisa masuk ke pendapatan sama bottom line-nya ya untuk laba bersihnya. Jadi kalau dari sisi pendapatan sih ya diproyeksi masih tetap bisa naik gitu ya Mas Ros, karena posisi masih bisa naik. Ya dari sisi pendapatan ya, revenue ya. Ya, revenue untuk full year-nya kayak gitu. Karena di Q3 pun juga sebenarnya masih naik Mas Ros kayak gitu untuk pendapatannya kayak gitu. Oke, pendapatan Q3-nya naik ya? Iya, masih naik karena memang volume penjualannya yang tinggi itu kayak gitu. Iya. Nah, cuman kalau untuk laba bersihnya ya Mas Ros, ini karena kemarin kan kalau untuk yang posisi Q3 2024 itu kan ASP-nya turun 4% itu ya Mas Ros. Nah, cuman kan kalau kita ngelihat harga acuan batu bara yang global gitu ya. Yang global itu kan turunnya di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu kan sempat ke 150 USD per ton ya. Nah, itu kan turun naik ya di Q3-nya itu ya. Ya, habis itu kan turun sampai sekarang ya itu. Kuartal 4-nya turun sampai sekarang, betul. Ya, jadi kalau di situ sih kayak kemungkinan besar ya nanti dari laba bersihnya masih ada potensi masih turun kayak gitu Mas Eros. Ya, dan mungkin secara kuartalan ya kemungkinan besar dari sisi laba bersihnya pun juga masih akan turun kayak gitu ya, karena itu tadi dari sisi volume penjualan memang naik cukup tinggi ya, tapi kalau SP-nya itu turunnya lebih dalam ya itu tadi dari sisi laba bersih kemungkinan besar akan tertekan gitu. Turun ya, tertekan ya. Oke. Nah, terus gimana kira-kira Mas? Itu kan tadi ya tahun 2024. Ya, kalau misalkan dibandingkan histori kemudian masuk nih tahun 2025 kan ibaratnya rilis yang kemarin itu kan kinerja masa lampau kan. Nah, kita kan sebagai investor kan dalam kita analisa saham harus kita melihat juga nih prospek ke depan ya, prospek tahun ini 2025 atau mungkin sampai tahun 2026 ada potensi naik nggak di situ kan gitu. Jadi kalau misalkan kita udah analisa suatu emiten kemudian mungkin kinerjanya jelek tahun kemarin, tapi kalau ada prospek atau ada potensi bakalan naik ya secara kinerja di tahun ini maupun tahun 2026 ya pasti kan peluang itu kan ya namanya kan. Nah, itu kira-kira gimana kalau pendapat Mas Rian kinerja batu bara untuk tahun 2025 ini? Ya, untuk tahun 2025 ini sebenarnya cukup menarik sih Mas Eros. Ya, cuman menariknya itu ya sebelumnya kemarin itu kan harga batu bara sih sebenarnya masih cukup kuat kayak gitu ya. Cuman ternyata sampai sekarang masih tambah turun kayak gitu ya. Dari sekitar kemarin itu kan kita juga sempat bahas yaitu di angka 117 ya Mas Eros untuk 117 harganya. Di podcast terakhir kita itu ya bulan akhir bulan Januari kemarin ya kira-kira ya. Ya betul. Nah, sekarang udah turun ke 105 kayak gitu ya Mas Eros. Jadi ya di situ ya ada potensi untuk dari sisi laba bersihnya kemungkinan bisa agak cukup tertekan kayak gitu ya untuk kinerja emiten batu bara kayak gitu. Cuman kalau melihat dari sisi proyeksi gitu ya dari beberapa sumber gitu ya, untuk proyeksi harga batu bara itu kan di angka sekitar ya 120 sampai sekitar ke 130 kayak gitu. 120 sampai 130 tahun 2025. Tahun 2025 kayak gitu. Nah, harapannya sih ya bisa lah ya kalau misalkan ke 130 lah kayak gitu. Nah, itu dapat dari mana gitu ya? Itu sebenarnya didorong dari ekonomi Cina kayak gitu. Jadi Cina itu kan juga menjadi konsumen dan juga produsen harga batu bara terbesar dunia gitu. Di atas ya atau lebih dari 50% itu dari Cina kayak gitu untuk kontribusinya. Nah, harapannya sih untuk ekonomi Cina ya tahun 2025 ini itu membaik gitu Mas Eros ya. Harapannya kayak gitu harapannya. Cuman kalau ngelihat posisi saat ini sih ya kayaknya masih cukup tertekan gitu ya karena ya adanya perang dagang sama Amerika Serikat kayak gitu. Nah, cuman memang untuk harapan di tahun 2025 ini ya paling enggak bisalah untuk harga batu bara itu paling enggak stabil kayak itu dengan harga tahun 2024 ya itu. Nah, kenapa kok berharap bisa stabil ya gitu ya? Karena kalau misalkan ASP-nya ini stabil ya, kemudian dari volume penjualan contoh aja PTBA itu naik kayak gitu ya, itu otomatis nanti dari si kinerjanya akan bagus banget kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari targetnya PTBA ya dari manajemen itu untuk full year 2025 Mas Eros. Itu untuk volume penjualan sekitar 50 juta ton kayak gitu. Oke, 50 juta ton berarti 50 juta ton. Naik ya dibandingkan tahun 2024. Itu naik sekitar 16%. Sekitar 16%. Gitu ya, 16 sampai 17% gitu. Nah, jadi kalau posisi
full year 2024 kan itu 42,9 juta ton ya, sekitar 43 juta ton kayak gitu. Nah, jadi di situ ya ada gap yang cukup besar kayak itu kenaikannya. Ya harapannya itu tadi sih Mas Eros ya. ASP-nya ya paling nggak bisa stabil lah kayak gitu. Dan nanti kan juga kemungkinan kan kalau di Indonesia kan nanti juga punya kayak acuan sendiri kan untuk batu baranya. Nah, itu harapannya juga paling nggak bisa stabil lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu stabil ya di tahun 2025 ini ya mungkin dari sisi bottom line-nya PTBA itu bisa membaik atau ada kenaikan kayak gitu. Ya harapannya seperti itu untuk tahun 2025 ini. Apalagi untuk tahun 2026 kayak gitu. Oke, berarti tadi ya kuncinya adalah harga batu baranya paling nggak stabil ya. Iya, benar Mas Eros. Stabil didorong oleh permintaan dari China. Jika ekonomi China pulih. Pulih. Karena memang saat ini China ya masih tertekan ya, masih perang dagang dengan Amerika dan sebagainya. Nah, jadi ini buat teman-teman yang para holder PTBA nih, jadi harus ngelihat juga nih poin-poin pentingnya. Apa tadi yang disampaikan Mas Rian betul. Yang pertama, harga batu bara paling tidak stabil. Nah, jadi yang kita proyeksikan stabil ya. Kalaupun nanti misalkan nih tiba-tiba harga batu bara itu tiba-tiba turun atau jatuh, katakanlah ya amit-amit jangan sampai, tapi yang namanya skenario ya kita nggak tahu. Tiba-tiba jatuh sampai ke level $50. Nah, berarti skenario berubah kan gitu kan ya. Skenario berubah ya. Jadi poin pertama tadi adalah harga batu bara yang paling tidak stabil atau sama dengan tahun 2024 ya. Triggernya apa? Konsumsi China ya, membaiknya konsumsi China. Nah, kenapa demikian? Kenapa kita melihat harga ASP-nya harus stabil? Ya, karena volume penjualannya manajemen optimis naik. Tadi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai emiten tambang khususnya batu bara, di sisi revenue, sisi pendapatan itu kan terjadi ketika ada penjualan ya, volume penjualan dikalikan dengan harga gitu kan. Nah, maka kalau harganya stabil sedangkan volume penjualannya naik, maka ada potensi kinerjanya naik di tahun ini gitu ya. Ya, jadi ibaratnya kalau dari sisi kinerja operasional PTBA oke lah ya kita pegang dari manajemennya karena tahun kemarin berhasil naik tuh 16% ya. Dan mungkin kalau kita lihat di story-nya kayaknya sih tiap tahun volume penjualannya naik terus tuh ya PTBA. Ya, cuman memang tantangannya adalah di harga batu bara itu sendiri. Apalagi nanti kalau sudah volume penjualannya naik, harga batu bara juga naik, wah itu makin oke lagi nanti itu ya. Ya oke. Nah, sampai di sini teman-teman sudah ngerti ya kira-kira terutama para holder PTBA nih, poin penting apa yang harus dipegang ketika kita pegang suatu emiten ya, khususnya batu bara seperti yang kita bahas pada podcast kali ini ya. Oke, nah sekarang masuk nih tadi masuk ke salah satu hal yang cukup menarik ya, karena tadi Mas Rian sempat bahas mengenai dividen kan itu. Ya karena memang sektor batu bara ini kan bisa dikatakan sektor yang paling royal membagikan dividen ya. Kita ngelihat emiten-emiten batu bara yang lain pun kayaknya juga royal sekali membagi dividen. Termasuk PTBA kan gitu kan ya. Salah satu yang tertinggi juga dari sisi dividen yield-nya ya, dividen yield-nya. Nah, itu kira-kira gimana nih Mas potensi dividen tahun 2025? Tadi sempat ya Mas Rian sempat spill sih ya 10%. Cuman angka 10% itu dari mana itu Mas? Ya bisa jelaskan ke kita nih Mas Rian. Ya, oke. Jadi tadi aku juga bilang ini ya Mas Eros, dari sisi laba bersihnya kan kemungkinan untuk kinerja full year 2024 kan tertekan gitu ya, atau turun kayak itu ya. Nah, sebenarnya turun itu dibandingkan tahun 2023. Iya, itu turun sekitar 30% lah kayak gitu. 30%. Sekitar 30% secara year on year ya, kayak gitu. Nah, itu menghasilkan laba bersih sekitar 4,2 triliun kayak gitu. 4,2 triliun. Iya, 4,2 triliun. Nah, terus kalau kita melihat dividen yang dibagikan sama perusahaan tahun sebelumnya gitu Mas Eros. Itu kan sekitar untuk payout rasionya itu di angka 75% kayak gitu. 75%. Ya, dan sebelumnya kan itu juga ya sempat 100% kayak itu ya. Jadi kalau misalkan tahun ini 75% ya untuk proyeksi kayaknya enggak masalah kayak gitu Mas Eros. Karena kalau kita melihat dari sisi kasnya pun juga masih besar, yaitu masih sekitar 4 triliunan kayak itu untuk posisi Q3-nya kayak gitu. Nah, jadi kalau dari sisi laba bersih
forecast-nya itu 4,2 triliun dan dibagikan dividen payout ratio-nya itu 75%, itu menghasilkan dividen itu sekitar 3,2 triliun Mas Eros. 3,2 triliun ya. Nah, dan itu kalau dibagi dengan jumlah saham yang beredar gitu ya, itu menghasilkan dividen per saham itu 278 per saham kayak gitu. 278 per saham. Ya, dan itu kalau dibandingkan sama harga sahamnya sekitar 2.700-an, ya itu 10%. 10% ya. gitu. Itu Jadi lebih tinggi dibandingkan deposito ya. Iya, jauh sih Mas. Deposito dibandingkan obligasi ya, betul. Nah, berarti kalau kita bicara dividen tadi Mas Rian sempat spill. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah laba bersih tahun 2024 ya, full year-nya ya. Tadi Mas Rian mengatakan masih minus 30% dibandingkan tahun 2023, itu sekitar 4,2 triliun ya. Iya, itu untuk forecast di tahun 2024 ya, sampai akhir tahun 2024 ya. Laba 4,2 triliun. Kemudian dividen payout ratio 75% ya. 75%. Nah, jadi teman-teman juga nanti bisa ngelihat tuh menghitung ya dividen yield tuh, cara menghitungnya seperti apa. Nah, dua hal tadi, berapa forecast atau laba yang dihasilkan sama payout ratio-nya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru nggak ngerti tuh dividen payout ratio itu apa. Nah, payout ratio itu berapa persen dari laba yang dihasilkan yang dibayarkan menjadi dividen. Ya, jadi kalau misalkan dividen payout ratio 75%, berarti 75% dari total laba yang dihasilkan di tahun 2024 kemarin itu akan dibayarkan menjadi dividen gitu ya. Yang 25% disimpan atau menjadi laba ditahan. Nah, itu mengenai dividen payout ratio. Nah, terus Mas Rian, di mana tuh dapat angka 75% tadi? Ya, itu melihat dari pembagian tahun sebelumnya sih Mas Eros ya. Jadi pembagian tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sebelumnya kan juga 75%, dan tahun sebelumnya juga kan sempat ke 100% kayak gitu ya. Sempat 100% juga. Oke, berarti data dari data history ya. Ya, dari data history. Ya, oke. Jadi di mana kita ketemu angka atau memproyeksi 75% karena historinya mengatakan demikian ya. Jadi tahun sebelumnya 75%, bahkan tahun sebelumnya lagi sempat 100% ya. Jadi kita anggap hitung-hitungannya adalah 75% dikalikan dengan 4,2 triliun, ketemulah angka kira-kira berapa dividen yang dibayarkan ya dari total laba. Kemudian angka total laba yang dibagikan ke dividen tersebut dibagi dengan jumlah saham yang beredar ya. Ketemulah angka kira-kira Rp278 per lembar saham. Nah, dari situ ketemu nih, kalau kita beli PTBA di harga 2.700 ya, berarti 278 dibagi 2.700 ketemulah angka 10%. Tapi memang angka 10% ini kita masih hitung-hitungan ya Mas ya, karena kan pertama kita belum tahu laba bersih yang dihasilkan sepanjang tahun 2024 itu berapa ya. Kemudian yang kedua, keputusan 75% itu diambil dari RUPS kan gitu kan ya. Dari RUPS. Tahunan. Nah, dan RUPS tahunannya pun belum diadakan nih tahun ini. Jadi ya kita tunggu. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman para holder PTBA juga ikut RUPS-nya biar tahu nih kira-kira berapa persen dari laba yang dihasilkan. Jangan-jangan enggak 75% nih, jangan-jangan 90% mungkin ya. Atau bahkan jangan-jangan 0%. Kan itu bisa juga bisa juga kejadian kan ya, karena memang semua itu diputuskan di RUPS. Tapi paling enggak dengan melihat data histori ya kita bisa ancang-ancang lah ya, kira-kira 75%, kemudian forecast laba bersih sepanjang tahun 2024 berapa. Nah, di situ kita bisa dapat angka di situ. Ya, nah, jadi silahkan nih buat nanti para holder PTBA ya bisa ikut RUPS-nya ya, atau paling enggak ya nanti menunggu berita RUPS kira-kira berapa nih dari laba yang akan dibagikan ke dividen. Gitu ya. Oke. Menarik nih Mas Rian. Ya, dividennya cukup menarik ya, dividennya 10%. Nah, sekarang yang terakhir nih Mas Rian ya, terakhir sebelum kita tutup podcast pada pada saat ini mengenai harga saham. Nah, harga saham kan masih di 2000-an terus nih, 2.700 ya, 2.600 ya, bolak-balik ke situ.
kira-kira bisa naik nggak nih Mas sampai ke 4.000 gitu kira-kira seperti tahun 2022 lalu gitu. Ya sebenarnya untuk forecast sampai ke 4.000 ya Mas. Sebenarnya itu untuk posisi saat ini ya itu sebenarnya masih ada potensi kayak gitu. Masih ada potensi ya. Masih ada potensi. Kenapa? Ya mungkin dari teman-teman gitu ya. Itu kan melihat mungkin dari batu bara itu kan dalam beberapa tahun ke depan mungkin melihatnya akan suram kayak itu ya karena adanya energi terbarukan kayak gitu. Nah, cuman kan kalau masuk ke EBD itu kan masih kemungkinan ya di tahun 2030 kayak itu. Untuk tinggi-tingginya kayak itu. Nah, jadi mungkin masih ada waktu sekitar sampai 2028 lah kayak itu. Untuk ancang-ancangnya ya mungkin 2028 sampai ke sana kayak gitu. Nah, terus gimana apakah PTBA masih ada potensi gitu ya sampai ke 4.000 gitu. Nah, sebenarnya itu masih ada Mas Ros ya. Nah, itu juga didorong dari ya itu tadi kayak dari volume penjualannya PTBA kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan volume penjualannya ini dalam beberapa tahun mendatang gitu ya atau mungkin tahun depan kayak gitu itu bisa naik signifikan gitu ya. Terus kemudian harga batu bara paling enggak mungkin bisa naik juga gitu. Karena kan kalau mungkin kalau kita merasa bahwa batu bara udah nggak dipakai lagi kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depan kayak gitu ya. Tiba-tiba batu bara masih banyak yang pakai. Kenapa? Ya karena batu bara itu kan biaya untuk pembangkit listrik itu kan lebih murah dibandingkan dengan EBT kayak gitu. Jadi kalau misalkan nantinya ya mungkin di tahun ini atau mungkin tahun depan ekonomi global itu membaik ya, utamanya dari Cina ya. Itu kan nanti kalau misalkan ekonominya itu tumbuhnya bisa lebih bagus ya itu, lebih tinggi kayak itu. Nah, itu kan pastinya kan didorong sama manufakturnya kayak gitu ya, dari sisi industrinya. Kalau industrinya ini kenceng kayak itu, otomatis kan penggunaan dari batu bara termal juga tinggi kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu tinggi ya, itu harga batu bara bisa naik kayak gitu Mas Eros. Nah, jadi kalau misalkan PTBA ini masih sejalan ya atau punya target yang luar biasa untuk volume penjualannya naik di atas 15% terus kayak gitu ya. Kemudian harga batu bara ada kenaikan paling enggak ke 150 kayak gitu. Nah, itu menurut saya masih ada potensi sih Mas Eros ke harga 4.000 kayak itu. Karena kalau kita melihat batu baranya PTBA ini juga cukup menarik kayak itu Mas Eros. Itu kan pertambangan pertama kali dilakukan itu kan sekitar tahun 1919 gitu ya. Itu dari 1919 tambangnya PTBA ini ya. Itu sudah lama sekali ya dan itu sejak pemerintah kolonial Belanda kayak gitu. Dan sampai sekarang masih ada kayak itu, masih dijual, bahkan ya cadangan untuk posisi akhir tahun 2023 ya, cadangan batubara itu masih di angka 2,9 miliar ton kayak gitu. Nah, jadi kalau ngelihat targetnya PTBA tahun depan tahun ini 50 juta ton ya, tahun 2025 ini. Nah, itu berarti kalau misalkan tahun-tahun kedepannya masih di angka 50 kayak gitu Mas Eros, katakanlah mudahnya gitu ya. Nah, itu masih ada sekitar 60 tahun untuk cadangannya ini habis kayak gitu. Nah, jadi di situ ya masih menarik kayak gitu potensinya kayak gitu dalam beberapa tahun ke depan ya. Kalau misalkan tahun depan targetnya di angka 60 juta ton kayak gitu ya, kemudian 70 juta ton, nah itu kan otomatis dari sisi volume penjualannya akan tinggi kayak gitu. Ya, dari ASP-nya harapannya juga ada kenaikan kayak gitu. Itu sih Mas Eros. Jadi cadangannya tinggi dan juga dari sisi sumber dayanya sih masih tinggi kayak gitu. Tapi kalau ngelihat dari cadangannya itu ya sangat menarik kayak gitu. Jadi masih 60 tahun ke depan itu batu baranya masih lama ya. Asalkan ya stabil di 50 juta ton kayak gitu. Oke. Jadi tetap ada potensi teman-teman ya, tetap ada potensi. Tadi poin-poin pentingnya adalah volume penjualan terus naik dan harapannya harga batu bara naik ya. Nah, kenapa harga batu bara naik? Ya tetap mau nggak mau batu bara ini nggak bisa hilang gitu ya. Walaupun gembar-gembor EBT ya. Sebenarnya gembar-gembor EBT itu kalau kita rasakan udah sejak tahun berapa tuh 2013-14 ini. Tapi sampai sekarang ternyata ya batu bara tetap masih terus dipakai ya. Oke. Nah, Mas Rian. Kayaknya obrolan kita mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti takut kepanjangan, nanti teman-teman nggak bisa nonton sampai habis ya. Jadi sekali lagi ya, bagi para holder batubara harapannya teman-teman melihat podcast ini bisa dapat tambahan insight ya. Oke, terima kasih Mas Rian. Ya, kita ketemu di podcast selanjutnya. See ya.